Formula E perlahan naik popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Ajang ini menarik perhatian dari banyak pabrikan mobil dunia dan juga banyak kota yang tertarik menyelenggarakan balapannya, termasuk Jakarta. Mungkin kalian baru mengenal Formula E setelah Jakarta ingin menyelenggarakan balapan ini, dan mungkin kalian baru ingin mengikuti Formula E secara penuh, tapi masih bingung tentang balapan ini. Mas Gledek di sini akan jelaskan semua di video pengantar Formula E. Formula E adalah ajang balap mobil single-seater bertenaga listrik, digelar di jalanan kota, melombakan 12 tim dan 24 pembalap dari berbagai macam latar belakang, memiliki iklim persaingan yang seimbang dan sulit diprediksi. Musim 2020-2021 akan jadi musim ke-7 Formula E dan jadi musim pertama yang berstatus World Championship, yang kini berarti gengsinya sama dengan F1, World Endurance Championship, World Rally Championship, dan World Rallycross Championship. Mobil Formula E sangat berbeda dengan Formula One karena tujuan desainnya beda. Kalau Formula One fokus menciptakan mobil sekencang-kencangnya sesuai regulasi, maka mobil Formula E didesain dengan memikirkan efisiensi. Sejak musim 2018-2019, mobil Formula E memasuki generasi kedua yang disebut Gen 2. Mobil Gen 2 memiliki panjang 5160 mm, lebar 1770 mm, dan tinggi 1050 mm. Memiliki tenaga maksimal 250 kW atau sekitar 335 horsepower. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda belakang lewat transmisi yang speknya dirahasiakan antar pabrikan. Kemungkinan sejak era Gen 2, pabrikan di Formula E memilih transmisi single speed, karena motor listrik torsinya sudah instan dan konstan, jadi rasanya tidak perlu transmisi yang banyak giginya karena hanya akan menambah berat mobil. Akselerasinya cukup cepat, khas mobil listrik. 0-100 km per jam tuntas dalam 2,8 detik dan memiliki top speed 280 km per jam. Mobil Formula E memiliki berat minimum 903 kg sesuai regulasi. Berat tersebut termasuk pembalap dan baterai seberat 385 kg yang ditempatkan di belakang pembalap. Bicara baterai, mobil Gen 2 memiliki baterai sebesar 52 kWh, hampir 2 kali lipat dari generasi pertama, sehingga bisa menghilangkan acara tukar mobil seperti generasi awal Formula E. Mobil Formula E juga memiliki sistem pengereman regeneratif, memanfaatkan energi kinetik dari putaran roda untuk diubah ke energi listrik yang akan dikembalikan ke baterai. Sistem ini bisa diatur manual oleh pembalap lewat tuas yang ada di belakang setir. Bannya menggunakan ban beralur Michelin Pilot Sport dengan lebar 245 mm di depan dan 305 mm di belakang, dengan pelek 18 inci. Ban ini pastinya didesain khusus untuk balap, dan uniknya, dapat digunakan di trek kering atau basah. Beda dengan Formula One yang punya ban kering dan basah. Mobil Gen 2 juga memiliki perangkat pelindung kepala halo yang dipasangi lampu LED dan menyala tergantung mode tenaga yang digunakan. Seluruh tim Formula E memakai bodi, sasis, baterai, dan suspensi depan yang sama persis. Yang membedakan dari tiap tim pabrikan hanyalah bagian mesin atau yang biasa disebut powertrain, suspensi belakang, dan software mobil yang digunakan. Powertrain sendiri meliputi motor listrik, transmisi, dan inverter. Dan ketiga komponen tersebut bisa diubah oleh tim pabrikan. Formula E membalap di jalanan perkotaan agar masyarakat kota dapat mengenal mobil listrik, dan mereka menganut konsep balapan sehari kelar. Diawali dengan 2 kali sesi free practice di pagi hari selama 45 dan 30 menit. Anyway, jika balapannya berformat double header atau 2 kali balapan dalam satu weekend, maka di hari kedua ada sekali latihan tambahan selama 45 menit. Di siang hari dilakukan kualifikasi untuk menentukan urutan start saat balapan dan memakai tenaga maksimal 250 kW. Format kualifikasi di Formula E yang unik mampu menghasilkan susunan grid balapan yang bisa dibilang cukup acak. Dari 24 pembalap, dibagi ke dalam 4 kelompok sesuai urutan klasemen. Urutan 1-6 di kelompok pertama, 7-12 di kelompok 2, dan seterusnya. Tiap kelompok keluar berurutan dan akan diberi waktu 4 menit untuk mencetak waktu. Setelah 4 kelompok selesai mencetak waktu, 6 pembalap teratas akan diadu satu persatu dalam babak Super Pole. Di akhir kualifikasi, pembalap tercepat di akhir sesi kelompok mendapatkan 1 poin dan 3 poin bagi pembalap yang mendapat pole position. Sore harinya dilaksanakan balapan atau yang biasa disebut dengan E-Prix. Beda dengan Formula One, Formula E tidak melakukan formation lap.
mobil akan ditempatkan agak jauh dari posisi grid sebenarnya sebelum balapan, dan baru berpindah ketika balapan akan dimulai. Balapan Formula E berlangsung selama 45 menit plus 1 lap. Format ini membuat jumlah lap tidak menentu, tergantung dari seberapa lancarnya balapan. Ada dua mode tenaga yang digunakan saat balapan, yakni 200 kW tenaga dasar dan tenaga attack mode sebesar 235 kW. Nanti dijelaskan apa itu attack mode. Untuk saat ini Formula E tidak mengenal pit stop seperti Formula One. Hal tersebut hanya boleh dilakukan jika ada kerusakan pada bodi mobil atau pecah ban. Di akhir balapan, juara pertama akan mendapatkan 25 poin, juara kedua 18 poin, juara ketiga 15 poin, kemudian 12, 10, 8, 6, 4, 2, dan 1 poin untuk urutan finish ke-10. Pembalap yang finish di 10 besar juga berhak mendapat 1 poin tambahan jika mencetak fastest lap. Attack Mode adalah mode tenaga tambahan di Formula E yang wajib digunakan seluruh pembalap saat balapan. Attack Mode merupakan elemen strategi dari Formula E era mobil Gen 2 setelah pit stop ganti mobil di era generasi pertama. Tenaga Attack Mode dipatok 235 kW dan penonton bisa melihatnya dari lampu LED di halo yang menyala biru. Untuk mengambil Attack Mode, pembalap melakukannya dengan memencet tombol tertentu di setir, kemudian mengarahkan mobil ke zona aktivasi, dan tenaga tambahan tersebut dapat dimanfaatkan. Kira-kira mirip Mario Kart. Jumlah dan durasi Attack Mode dapat berbeda di tiap balapan dan akan diumumkan 1 jam sebelum balapan, membuat pusing para strategy engineer di garasi tim. Selain Attack Mode, ada juga mode tenaga maksimal saat balapan yang disebut Fan Boost. Para penonton dapat voting pembalap favorit mereka, dan 5 pembalap dengan voting terbanyak akan mendapatkan tenaga maksimal 250 kW selama 5 detik, yang bisa diaktifkan pembalap setelah balapan berlangsung 22 menit. Fan Boost dapat digunakan untuk menyalip atau bertahan dari serangan lawan. Ketika tenaga maksimal ini aktif, lampu di halo akan menyala keunguan. Formula E menggelar balapan di jalanan perkotaan dengan maksud memperkenalkan mobil listrik ke masyarakat kota. Hal ini juga memberi tantangan tersendiri bagi pembalap, di mana sedikit kesalahan dari mereka akan langsung dihajar dengan tembok. Formula E telah digelar di berbagai kota di seluruh dunia sejak awal kemunculannya, dan untuk musim ke-7, Formula E akan dimulai tanggal 16 dan 17 Januari 2021 di Santiago, Chile, kemudian berlanjut ke balapan malam di Diriyah, Arab Saudi pada 26 dan 27 Februari. Saat video ini dibuat, baru 2 kota tersebut yang diumumkan, dan balapan berikutnya akan diumumkan pada awal tahun depan sembari menunggu kondisi pandemi COVID-19. Pastinya ada beberapa di antara kita yang cukup sering membandingkan Formula E dengan Formula One. Menurut kami hal itu tidak perlu dipusingkan, karena orientasi kedua kejuaraan tersebut juga sudah berbeda. Kodrat mobil listrik dan mobil bensin juga tidak usah dipusingkan, karena pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jika boleh jujur, kami menikmati ajang balapan baik bermesin bensin maupun listrik, karena yang kami cari hanya balapan dan hiburannya, bukan kekurangan dari masing-masing balapan. Tidak dapat dipungkiri akselerasi menuju masa depan mobilitas kita akan beralih menggunakan listrik. Dan Formula E hadir tak hanya untuk balapan dan hiburan, tapi sebagai laboratorium pengembangan teknologi mobil listrik. Sama seperti halnya pendahulu kita menggunakan Formula One untuk mengembangkan teknologi mesin pembakaran dalam yang kita gunakan saat ini. Tentu saja, teknologi yang sedang diuji di Formula E akan hadir ke kendaraan listrik yang akan kita gunakan di masa depan. Kira-kira begitulah gambaran dasar tentang Formula E yang perlu kalian ketahui. Apakah kalian punya pertanyaan? Atau ingin coba mendalami balapan ini? Mohon tulis di kolom komentar.